Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kemudahan dan yang mempertemukan kita kembali di program pembelajaran bahasa Arab Maharatul Kalam, khususnya di sore yang baik ini, dan tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat wal-afiyah. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan juga pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di sore yang baik ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik yang mengerucut pada pembahasan kalam. Dan di sini kita sebelum memasuki halaman 150 yang nantinya kita akan belajar untuk Maharatul Kalam, keterampilan berbicara, kita akan mengambil salah satu bahasa nahwu ya di halaman sebelumnya, yaitu 149. Mulahadzah nahwiyah. Ini kita ambil agar kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita pelajari bersama asatidzah kita, asatidzah Al-Iman ya, hafizahumullahu taala, yang mana kaidah-kaidah nahwu ya ini amat sangat dibutuhkan bagi kita di dalam kita berlatih keterampilan berbicara, maharatul kalam, agar setiap ucapan ya di dalam kita mengatakan satu kalimat dengan harakatnya, maka kita di atas kaidah nahwu tersebut. Baik. Di sini ada bahasan tentang an-na'tu atau as-sifatu. Kita mengetahui ya, an-na'at atau sifah ini hakikatnya sama, hanya saja penamaan atau istilah yang dipakai berbeda antara satu dengan yang lain. Dikatakan an-na'tu ini sering kita jumpai manakala masuk pada bahasan-bahasan nahwu. Sedangkan kata as-sifah itu sering kita jumpai pada pelajaran-pelajaran sharaf. Walaupun berbeda ya, namun hakikatnya sama. Dalam bahasa kita dikenal dengan sifat ya, dikenal dengan apa? Sifat. Lantas apa pengertian sifat? Dilihat dari definisi nahwu. Di situ dijelaskan ya, yang dimaksud dengan an-na'at adalah at-tabi' alladhi yasifu ma qablah. Namanya na'at itu adalah at-tabi'. Dikatakan tabi' dalam bahasa kita adalah pengikut atau yang mengikuti. Kalau kita jabarkan, tabi' di situ adalah sebuah kata yang mengikuti kata sebelumnya. Dalam hal apa mengikutinya? Dalam hal i'rabnya, dalam hal bilangannya, dalam hal jenis mudzakkar atau muannasnya. Maka disebut dengan apa? Tabi'. Yang mana tabi' ini mensifati ya kata sebelumnya. Mensifati kata sebelumnya. Kita ambil contoh ya. Kita punya
objek benda. Maktabun, meja. Ya. Kemudian kita ingin mensifatinya, kalau meja ini besar, maka kita katakan maktabun kabirun. Meja yang besar. Kursi yang tinggi. Kursiyun apa? Murtafi'un. Kursi yang tinggi. Atau mungkin lantai yang bersih. Bilatun nadhifun. Ya, bilatun nadhifun. Jadi dia mengikuti apakah dari sisi i'rabnya atau dari sisi bilangannya mufrad, mutsanna, jama', atau dari sisi jenisnya mudzakkar dan muannas, seperti saburatun saghiratun. Ya kan? Beda dengan maktabun kabirun. Tidak boleh dikatakan maktabun kabiratun karena berbeda jenis. Ya, atau kursiyun murtafi'atun. Tidak boleh. Harus sama sesuai dengan kata yang disifati tadi. Apa kata yang disifati? Maktabun, apalagi saburatun, apalagi kursiyun. Ini yang nantinya dikenal dengan istilah man'utun, yaitu objek yang disifati, kata yang disifati. Ya. Kemudian juga dia mengikuti dalam hal ma'rifah dan nakirah. Kalau kita contohkan tadi adalah dalam bentuk nakirah, maktabun kabirun, saburatun saghiratun, bilatun nadhifun. Kalau seandainya ya kata yang pertama yang dikenal dengan man'ut itu ma'rifah seperti al-maktabu, maka na'atnya yang mensifatinya dia harus ma'rifah juga. Al-maktabul kabiru, al-kursiyul murtafi'u, as-saburatus saghiratu, dan seterusnya. Kemudian dikatakan wa yatba'uhu fi i'rabihi, dan na'at ini dia mengikuti kata yang disifati, yaitu kata pertama, kata sebelumnya dalam hal i'rabnya. Baik, lebih jelasnya di sini ada contoh ya dari nomor 1 sampai nomor 8. Kita akan coba membaca contoh ini, kemudian nanti kita akan kupas satu persatu. Awalan ya, a'taqidu annaki talibatun jadidatun. Di situ ada kata talibatun jadidatun. Kata jadidatun kita garis bawah, dia disebut na'at. Ya. Dia disebut apa? Na'at, sifat. Dia mensifati apa? Kata sebelumnya yang dikenal man'ut, ya. Mana katanya? Mana man'utnya? Yaitu talibatun. Jadi talibatun dia man'ut, jadidatun na'atnya. Talibatun kata yang disifati, jadidatun adalah sifatnya. Saya ngira Anda ini murid yang baru, ya, murid yang baru. Thaniyan, hal darastil lughatal arabiyyata? Yang kita garis bawahi adalah kata al-arabiyyata. Karena kata itu adalah na'at, sifat dari kata sebelumnya, yaitu al-lughata. Perhatikan dari sisi i'rab. Kalau yang pertama tadi talibatun, dia statusnya marfu' kan? Talibatun jadidatun. Otomatis jadidatunnya dia harus marfu' juga dari sisi i'rabnya. Kemudian dari sisi bilangannya, talibatun 1. Maka sifatnya atau na'atnya jadidatun pun juga 1. Dari sisi jenisnya, talibatun perempuan, maka jadidatun sebagai sifatnya harus ikut perempuan juga. Buktinya ada tak marbutah. Dari sisi ma'rifah dan nakirahnya, kata talibatun dia datang dalam bentuk nakirah. Bagaimana sifatnya? Jadidatun mengikuti juga datang dalam bentuk nakirah.
Jadi yang namanya sifat, dia pasti mengikuti objek yang disifatinya. Tidak mungkin ya sifat itu berbeda dari yang disifatinya. Demikian pula kata al-arabiyah yang menjadi sifatnya. Dia datang dalam bentuk apa? Muannas, mengingat kata al-lughah ya, datang dalam bentuk muannas. Al-arabiyah dalam bentuk mufrad, mengingat al-lughah yang sebagai man'utnya datang juga dalam bentuk apa? Mufrad. Dari sisi ma'rifah, al-arabiyah datang dalam bentuk ma'rifah, mengingat karena kata al-lughah juga datang dalam bentuk ma'rifah. Dari sisi i'rab, ya, kata al-arabiyah yang menjadi na'at di sini, dia datang dalam bentuk apa? Mansub. Sebagai maf'ulun bihi. Mengapa? Mengingat karena kata al-lughah itu kata yang disifati, objek yang disifati itu datang dalam bentuk apa? Mansub. Thalithan, limadha tadrusinaha marratan thaniyatan. Kita garis bawahi kata thaniyatan. Dia adalah na'at dari kata marratan. Dari sisi i'rabnya mengikuti mansub. Dari sisi bilangannya ya, dari sisi jenisnya mengikuti muannats. Dari sisi ma'rifah nakirahnya pun juga mengikuti. Rabi'an, hunaka tadribatun sautiyatun. Ya, tadribatun sautiyatun. Ini ya yang menarik juga. Perhatikan. Na'at di sini adalah sautiyatun. Dari sisi bilangan dia datang dalam bentuk mufrad. Ya. Sedangkan man'ut ya, kata sebelumnya tadribatun, dia datang dalam bentuk sighah jama' muannas salim. Mengapa kata sautiyatun dia tidak datang dalam bentuk jama' pula? Sautiyatun, seperti itu. Maka di sini dikembalikan kepada kaidah umum, apabila ada kata yang datang dalam bentuk jama', khususnya sighah muannas salim, sedangkan kata itu termasuk li ghairil akil, ya, bukan termasuk kata yang menunjukkan orang yang berakal, tapi dia benda mati, maka sifat itu datang dalam bentuk mufrad. Itu kaidah yang ma'ruf ya, yang sudah kita ketahui bersama. Apabila ada kata yang datang dalam bentuk jama', sedangkan dia termasuk kata li ghairil akil, maka sifatnya diambil dari mufrad muannas. Tadribatun sautiyatun. Kemudian khamisan, ihfadhi juz'an minal Qur'anil Karimi. Mana na'atnya? Kata Al-Karim. Ya. Kemudian mana yang disifati? Kata Al-Qur'ani. Kata Al-Karim yang merupakan na'at, dia datang dalam bentuk majrur. Kenapa? Karena kata Al-Qur'an dia statusnya majrur. Ismun majrurun bimin, yaitu isim majrur lantaran ada min sebelumnya. Al-Karimi datang dalam bentuk mufrad, mengingat kata Al-Qur'ani mufrad. Al-Karimi datang dalam bentuk mudzakkar karena kata Al-Qur'an datang dalam bentuk mudzakkar. Kemudian Al-Karimi na'at yang datang dalam bentuk ma'rifah karena kata Al-Qur'an pun datang dalam bentuk ma'rifah pula. Sadisan, ihfadhi ba'dhi al-ahadithi an-nabawiyyati. Ihfadhi ba'd al-ahadithi an-nabawiyyati, ya, ihfadhi ba'd al-ahadithi an-nabawiyyati. Kita garis bawahi kata an-nabawiyyati. Dia adalah na'at dari kata al-ahadith. Al-ahadith itu man'utnya, itu yang disifati.
ketika al-ahadits di sini dari sisi i'rab dia sebagai mudhaf ilaih yaitu majrur, maka na'atnya kata An-Nabawiyah dia pun juga datang dalam bentuk majrur. Kemudian ketika al-ahadits datang dalam bentuk ma'rifah, maka na'atnya An-Nabawiyah harus datang dalam bentuk ma'rifah, ada alnya di situ. Kemudian ketika al-ahadits dia datang dalam bentuk jamak, yaitu jamak taksir, maka kita jumpai kata An-Nabawiyah datang dalam bentuk mufrad, ya, mufrad muannats. Maka ini kembali kepada kaidah sebelumnya, apabila ada kata yang datang dalam bentuk jamak, apakah jamak muannats salim ataukah jamak taksir, sedangkan kata itu termasuk kata li ghairil aqil, maka sifatnya didatangkan dalam bentuk mufrad muannats, ya. Seperti itu. Sabi'an hadhihi nasihatun mufidatun. Perhatikan kata mufidah. Dia sebagai sifat, sebagai na'at dari kata nasihatun. Tatkala kata nasihatun marfu' karena dia sebagai khabar mubtada dari kata hadhihi, maka mufidatun pun juga harus marfu'. Ketika nasihatun datang dalam bentuk muannats, maka mufidatun datang dalam bentuk muannats. Ketika nasihatun dia nakirah, mufidatun pun juga nakirah. Ketika nasihatun datang dalam bentuk mufrad, maka mufidatun pun juga dalam bentuk apa? Mufrad. Thaminan hadza qitarun sari'un. Kata sari'un, ya, dia sebagai na'at, sebagai sifat dari kata qitarun. Yang mana qitarun dia adalah khabar dari kata hadza, dan dia sebagai man'ut yang disifati. Ketika dia marfu', maka kata sari'un yang menjadi sifatnya harus marfu'. Ketika dia mufrad, sari'un dalam bentuk mufrad pula. Ketika qitarun nakira, maka sari'un pun juga dalam bentuk nakira. Ketika qitarun termasuk isim mudzakkar, maka sari'un pun juga harus datang dalam bentuk mudzakkar. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya na'at ini adalah sebuah kata yang mengikuti kata sebelumnya, ya, yang mana na'at ini dia memberikan sifat pada kata sebelumnya. Dia mengikuti dari sisi i'rabnya satu, kedua dari sisi jenisnya, ya, mudzakkar muannas, ketiga dari sisi bilangannya mufrad, mutsanna dan jamak, dan dari sisi ma'rifah atau nakirahnya. Maka na'at ini dia harus dan wajib mengikuti yang disifati, yaitu man'utnya dalam bentuk apapun, ya. Baik. Di sini ada latihan yang mana kita diminta untuk meletakkan sebuah garis dalam menentukan mana sih kata yang menjadi na'at. Kemudian kita diminta untuk menentukan harokatnya, ya. Namun sebelum kita bahas dan kita jawab tadribat nomor 1 sampai nomor 7 ini, kita ingin, ya, membuka satu kesempatan bagi para jamaah sekalian untuk membaca kembali dari contoh-contoh yang di atasnya nomor 1 sampai 8, sehingga kita akan lebih memahami apa itu hakikat na'at atau sifah. Baik, langsung saja Mas kita buka, ya. Nah, tafadhal. Bagi yang ingin berinteraktif bersama kami pada kesempatan sore hari ini, Anda dapat menghubungi kami di 0313710210. Baik, kita angkat teleponnya sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa dan di mana, Ibu? Ibu Ani. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah nabi khairin. Masya Allah. Kaifa al-jawu? Al-jawu haron. Alhamdulillah. Nashkurullah. Baik Ibu Ani, ya, sebelum nanti menjawab latihan, kita minta untuk membaca contoh-contoh yang ada di atas, nomor 1 sampai 8. Naam Ustaz. Baik, barakallahu fiik Ibu Ani. Tafadhali. Bismillah. Utrus walahid. Nah, Awalan
Atakidu anaki tolibatun, jadi datun. Nah, Sanian hal terus tilugotal arabiyata. Salisan limata tatrusi naha marotan taniatan. Robian hunaka tatribatun sawiyatun sautiyatun. Nah, Komisan ifadi juz'an minal Qur'anil karimi. Hadisan ifadi ba'dal ahadisi nabawiyati. nah, an-nabawiyati. An-nabawiyati. Nah, Sabian sabian. Hadihi nasihatun mufidatun. Sanian ada kitorun sariun. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita berpindah ke latihan ya. Tafadhali. Tatribatun. Do khotun Khattan. tahtan naati wadbidhu bisakli kama fil misali. Baik, ini perintahnya kita diminta untuk meletakkan garis ya, menentukan mana naatnya, kemudian kita diminta untuk memberikan harokat yang tepat. Baik, tafadhali. Awalan satajidul amala munasiba. Nah, al-munasibah. Baik. Marohilu taklimi filsatirin minal duwali al-arabiyati arbaun. Nah, mana naatnya? Al-arabiyati. Al-arabiyati. Harakatnya apa? Kasroh. Kasrah. Naam, ahsanti. Thalithan. Tahikut tulabu bil marhalatil sanawiyati. Baik. Asanawiyati. Baik. Harakatnya? Kasroh. Kasrah. Ahsanti. Nah, Kanat hadorotul muslimina hadorotan azimatan. baik. Aina naat? Azimatan. Baik. Ma syakluh? Harakatnya? Fathatain. Nah. Ahsan. Khamisan? Pemisan hunakah tilafatun nasirotun baina taklimi fil madi wal khadiri. Baik. Aina naat? Hadirotun. Ma syakluh? Harakatnya? Adoma. Nah, dhammahtain. Kematen. Nah, kathiratun. Baik. Sadisan. Tapi salisan. Nah. Hadisan. Ya ta'al lamu tolibu fi baitihi antorikis sabakatit tauliyati. Nah, aina naat? At-tauliyati. At-tauliyati. Wa ma syakluh? Kasro. Kasrah. Nah. Sabian? Sabian istafadal ghurbu Nah. minal ulumil islamiyati. Nah. An-naat Al-islamiyati. al-islamiyah. Di kasro. Nah. Kasrah. Baik.
Baik, Ibu Ani, Masya Allah, Barakallahu Fik. Syukran Ustaz. Apa nih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita sampaikan kepada Ibu Ani yang sudah ya membaca dan juga menyelesaikan dari latihan. Jazakallahu khairan katsiran. Dan di sini ya kita akan lanjut di halaman 150 ya. Pada halaman ini kita akan berlatih bagaimana kita berbicara. Di latihan yang pertama, kita akan berusaha untuk menjawab dengan mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Tentu sesuai dengan pertanyaannya. Dikatakan di sini, tadribun awal, tabadalil as'ilah wal ajwibah ma'a zamilika. Latihan yang pertama, bergantian soal jawablah Anda dengan teman Anda. Ya, namun tidak mengapa, di sini kita langsung menjawabnya aja. Tentu kita menjawabnya dengan menggunakan bahasa Arab dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, di situ ada 8 pertanyaan. Awalan, ma lughatukal ula? Ya, al-lughatul ula itu artinya lughatul yaitu bahasa ibu kita. Kalau kita di Jawa, bahasa ibu kita apa? Bahasa Jawa, ya. Kalau kita lahir di Madura, bahasa ibu kita apa? Madura, dan seterusnya. Thaniyan, kam lughatan tatahaddatsu? Kam, ini menunjukkan apa? Berapa banyak sih? Ma hiya? Nah, kita disuruh menyebutkan nantinya. Thalithan, kam lughatan yatahaddatsuha an-nasu fi baladik? Fi baladika. Balad artinya apa? Negeri. Kam, banyak. Itu berapa banyak sih bahasa yang kebanyakan dipakai oleh manusia di negerimu? Rabi'an, ma lughatut ta'limi fi baladika? Lughatut ta'lim itu bahasa pengantar di dalam kita apa? Sekolah atau mungkin kuliah dan seterusnya. Khamisan, ma lughatus suqi wasyari'i indakum? Dikatakan lughatus suq artinya apa? Bahasa yang biasa dipakai orang pasar. Wasyari' dan orang-orang apa? Jalanan. Ya, artinya bahasa masyarakat di sekitar kita itu menggunakan bahasa apa? Sadisan, mata bada'ta ta'allum al-arabiyyata? Sabi'an, kam sanatan darasta al-arabiyyata? Thaminan, limadha tata'allamu al-arabiyyata? Limadha? Ya, pertanyaan yang mengharuskan kita menyebutkan alasan. Karena arti dari limadha adalah mengapa. Ya, mengapa Anda kok belajar bahasa Arab? Baik, ya 8 pertanyaan ini kita ingin satu penelpon untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya. Tentu dengan menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa yang lain. Baik, silakan Mas, kita buka. Para pemirsa yang ingin mencoba tatrib pertama pada kesempatan hari ini dapat menghubungi kami di 03137102210. Baik, kita angkat yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa dan di mana Ibu? Ummu Abdillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan Ibu. Ya. Gimana haluk ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah. Bikhair, Ustaz. Masya Allah. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Ummu Abdillah. Al-amru mafhum. Ya, perintahnya jelas seperti yang kita sampaikan tadi, tinggal kita menjawabnya. Hal antum musta'iddah? Udah siap? Ya, minta dibimbing Ustaz. Baik, insyaallah taala. Tafadhali, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Takalam. Nah, Takalam itu Ustaz, apa? berbicaralah artinya. Takallam. Kami pembicaraan Ustaz, ya. Takallam itu kan berbicara lah, takalam berbicara. iya, fi'il amr. Jadi maknanya adalah berbicara. berbicaralah Anda. Itu ngomong, artinya belajarlah bicara melalui latihan-latihan ini. Baik.
Bil awal. Nah. Abadal as'ilata dan ajlidata ma'a jamilika nasotun tuna'iyun. Nah, sahih. Amalan mal lugot tuka ula lugot lugoti Jawa kan. Lugot Jawa. Nah, al-lughah al-jawiyah. Al-lughatul jawiyatu. Jawiyah. Nah. Lugota jawiyah. Nah. Lughatun jawiyatun. Kalau kita terkena seperti itu. Ya, koper ya. Lughatun jawiyatun. Nah, Jawa apa Bu? Ngoko, krama inggil. Gimana, Pak? Iya, Jawa apa ini? Jawa ngoko, Jawa krama inggil. Jawa Tengah. Baik, kita lanjut. Tanian. Kamlughatan tatahat satu mahya. Baik. Kam lughatan tatahaddatsina anti? Ada berapa bahasa yang Ibu bisa ngomong dengan bahasa itu? Lughatani isnatani. Lughatan saniyatan. Ya, atahaddatsu bi lughataini. Gitu aja cukup. Nah, atahaddatsu lughataini. Nah, bi lughataini. Baik. Mahya? Apa aja, Ibu? Jawiyatun wa lughatun Indonesia. Baik. Lughatun jawiyatun wa lughatun indonesiatun. Bahasa Arabnya enggak, Ibu? Bisa bahasa Arab? Belum bisa. Dikit-dikit. Insya Allah Ta'ala bisa ke depan. Rakam lughatan tatahat satu mahya. Tatahat satu lughatan salasa lughatin. Nah, salasa lughatin. Nah, salasa lughatin. baik. Mahya lughatun jawiyatun lughatun Indonesiatun. Nah, lughatun Indonesiatun wa lughatun Arabiyatun. Baik. Salisan kam lughatan yatahaddatsuha an-nasu fi baladika. Nah, tatahaddatsun nasu fi baladi kasiratun. baik. Yatahaddatsu an-nasu fi baladi lughatun kasiratun. baik. Lughatun katsiratun. Apa aja kalau boleh tahu? Masalah lughatun Indonesiatun, lughatun Jawiyatun, lughatun Sundawiyatun. Nah, lughatun Batakiyatun, Batak. Iya. Kalimantan banyak. Banyak, Bu ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut. Rabi'an maluwatu ta'limi fi baladika. Nah, A'lam lughatul ta'limi fi baladi. Ustaz. Kenapa? Ta'lim itu kan apa bahasa yang kamu belajar di negerimu itu satu. Artinya bahasa pengantar dalam pendidikan di negeri. Bahasa apa pengantar di negerimu Indonesia? Iya, bahasa pengantar ketika kita belajar di sekolah, ya kan, kuliah apa.
Lughatul ta'limi fi baladi lughatun Indonesia. Nah, Indonesiatun, lughatun Indonesiatun. Khamisan Nah, ma lughatu suqi wa syari indakum. Lughatis suqi wa syari di Jawa, lughatun Jawiyatun. nah, lughatun Jawiyatun. Kebanyakan memang masyarakat kita menggunakan bahasa Jawa. Jawa. Baik. Sadisan. Sadisan mata bada'ta ta'aluma Arabiyat. Ta. Kapan kamu mulai Ya. bada'u ta'aluma Arabiyata. Lupa sana Setahun yang lalu. kira-kira 5 tahun yang lalu. Masya Allah. Qabla khamsi sanawatin. Qabla Khamsi? khamsa sanawat. Khamsi sanawatin. Qabla khamsi. Qabla khamsi sanawat, Ustaz. Nah, sebelum 5 tahun yang lalu. Akan tetapi cuma apa lewat TV itu pertama Roja itu saya Baik. kalau Nah. cuma dua kali sepekan. Nah, Masya Allah. Baik. Qabla khamsi sanawatin wahia abra al-qanawat al-islamiyah Karaja wa ghairihi. Baik, kita lanjut. Nah, Sabian kam sanatan terus tawar biata. Ini berapa tahun kan belajar? Ini Iya. di sini saja di TV Aiman saja. iya, boleh. Nah, terus tu Arabiata belum ada satu tahun lagi. Sanah wahidah kurang lebih Di Fusanatin setengah tahun. setengah tahun. Nisfu sanatin, boleh. Di Fusanatin. Nah, setengah tahun. Masya Allah, Masya Allah. Semoga bertambah Ibu ya ilmunya. Ya, ya. Amin. Terakhir, Fahaminan. Kaminan 5 ya. Ya. Mungkin setahun saja lupa saya. Ya, setahun aja. Saya sebelum sebelum corona. Terus tu Arabiata. Sanatan wahidatan. Iya, isi Alfis Iman. Nah, fi qanatil iman Sanatan wahidatan. Wahidatan. Masya Allah. Ya, nggak kerasa Bu, udah setahun Bu. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir Ibu. Saminan. Nah, Limadza tata'allamul Arabiyata li annaha luwat luwatul Qur'anul Karim. nah, di annaha lughatul Qur'anil Karim. Baik. Ada pertanyaan? Barangkali Ibu? Iya, belum sementara. Belum ada ya? Baik, baik. Itu kayak saat ya. Iya. Yang di atas itu kok hifat yang di mana saja yang di atas tuh? Yang di atasnya ini Adrik yang Fahmul Masmu. Iya, Fahmul Masmu. Kenapa? Itu yang hifat yang di mana? Di mana, Ustaz? Yang Fahmul Masmu Ya. untuk pengajarannya sementara ini di Aliman belum ada programnya karena ini kan harus mendengarkan suara melalui audio tertentu. Itu makanya di mana enggak ada. Iya, betul sekali. Makanya dalam ya pembelajaran kita di setiap hari Rabu ini kita khusus fokus pada kalam, itu keterampilan berbicara. Sehingga terkait dengan kitabah atau mungkin qiraah atau mungkin fahmul masmu kita lewati seperti itu. Itu ya Abdillah. Ya, kumullah Nah, Ibu. Nah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ummu Abdillah yang ada di kota Solo Mas ya. Semoga beliau tetap semangat dan
ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjut lagi di latihan yang kedua, ya, yang mana di latihan yang kedua ini dikatakan perintahnya naqish ma'a zumalaika al-mushkilat allati tuqabilunaha fi ta'allumil lughah al-arabiyyah atau fi ta'allumil arabiyyati, yaitu diskusikan bersama teman-teman Anda tentang masalah-masalah yang dijumpai dalam belajar bahasa Arab, ya. Jadi kita minta cukup respon kita aja atau komentar kita terkait dengan statement-statement yang ada dari nomor 1 sampai nomor 8, ya. Misalkan begini, di nomor 1 di situ ada mushkilatun fil kalam, ya. Permasalahan-permasalahan di dalam kita belajar ngomong dalam bahasa Arab tentunya, ya. Itu apa saja? Ya, mungkin kita sebutkan tidak adanya teman yang mau diajak ngomong, ya kan? Atau mungkin karena faktor usia, atau mungkin tidak ada pengajaran secara langsung sehingga kita tidak bisa maksimal dalam belajar maharatul kalam. Nah, apa saja ya permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala, yang menjadi problem bagi kita di dalam mempelajari masing-masing dari poin di atas. Apakah fil kalam, yaitu keterampilan berbicara, ataukah fil istima', atau dalam keterampilan mendengar, ya, menyimak, ya. Kemudian fil qiraah, dalam keterampilan membaca, fil kitabah, dalam keterampilan menulis, fil qawaid, dalam gramatika bahasa Arab, ya, nahwu sarafnya, fil aswat, dan juga dalam ilmu aswat, ya, yang mana di situ biasanya kita diajarkan bagaimana kita mengucapkan bahasa atau kata per kata dalam bahasa Arab sesuai dengan lahjahnya. Kemudian fi fahmil mufradat, dan juga dalam memahami kosakata-kosakata yang ada dalam bahasa Arab, atau mungkin di sana adalah mushkilatun ukhra, yaitu permasalahan yang lain. Baik, kita di sini akan membuka, ya, bagi siapapun, ya, untuk memberikan respon terkait dengan beberapa mushkilat, permasalahan-permasalahan di dalam kita mempelajari bahasa Arab. Baik, langsung saja kita buka, Mas. Fadhal. Baik, bagi Anda yang ingin mencoba tadrib kedua dan berinteraktif seperti biasa dapat menghubungi kami di 031 371 0210. Baik, kita angkat telepon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, Ustaz, nampaknya belum ada yang terhubung. Nah, Ustaz. Baik. Kita akan coba, Mas, ya, untuk menjawab di nomor 1, ya. Ada yang masuk, Ustaz? Mungkin Ada yang masuk? Nah, Ustaz. Baik, kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa dan di mana, Ibu? Ibu Yati, Ustaz. Ibu Yati, Masya Allah. Ahlan wa sahlan marhaban. Kayak haluk, Ibu Yati? Alhamdulillah, anak fi khairin. Masya Allah. Mojokerto terang, Bu, ya? Nggak hujan sekarang? Akan hujan, Ustaz. Akan hujan, insya Allah ta'ala. Tapi Ibu sehat, keluarga juga sehat semua, Bu, ya? Iya, jaga kondisi terus, Ibu, karena faktor cuaca juga berpengaruh. Baik, langsung saja Ibu Yati, ya. Di latihan yang kedua ini kita diminta untuk, ya, mendiskusikan atau setidaknya kita memberikan komentar lah dari permasalahan yang sering kita hadapi dalam belajar bahasa Arab. Apakah dari sisi maharatul kalamnya, keterampilan berbicara, atau maharah-maharah yang lainnya. Baik, Ibu, cukup jelas, ya? Baik, coba kita berlatih, Ibu, ngomong, ya, semau kita. Pokoknya anggap saja ucapan kita betul semua, tidak ada yang salah. Baik, barakallahu fiik. Nah, nakis ma'azami lika zumalaika, zumalaika muskilati alati yuqabilunaha ta'allumil arabiyati. nah, Awalan muskilatin fil kalami nah, la ajidu jamili di
hadisi lughatul arabiyati. Nah, al-lughatul arabiyata. Al-lughatul arabiyata. Nah, karena jenengan tidak ada teman ya yang biasa diajak ngomong menggunakan bahasa Arab. Iya. Mungkin solusinya Ibu kita bisa kasihkan ya, mumpung saya ingat, ketika kita ingin memperlancar bahasa kita, maka kita belajar ngomong sendiri di hadapan cermin. Ya, ngomong sendiri. Terserah nanti orang atau keluarga kita ngomong, "Loh, Ibu kok ngomong-ngomong diri, kok gimana ini?" Tidak apa-apa, yang penting kita apa? Terus belajar. Sampai-sampai ya dikatakan dengan bahasa goyonan, pokoknya belajar bahasa Arab iku kudu siap dadi wong gendeng. Artinya apa? Ngomong diri seperti itu. Sayang sekali terputus, Mas. Baik. Kita akan ya coba menanti kembali hubungan dengan Ibu Yati ya yang ada di Mojokerto. Semoga lekas terhubung kembali untuk menyelesaikan latihan yang kedua ini. Ada teleponnya masuk barangkali beliau ya. Coba kita angkat. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, Ibu Yati kita lanjut ya. Sanian yang wakidan awabu sanian. La ajidu la ajidu li yaj'abu as'alati. Tidak ada yang menjawab kalau saya bertanya, Ustaz. Tidak orang yang bisa menjawab. Iya, betul sekali. Ini kendala juga ya. Ketika kita ngomong pakai bahasa Arab, ternyata tidak ada respon baliknya. Siapa yang mau jawab kita? Orang rumah juga tidak bisa bahasa Arab. Nah, baik. Berarti nanti dalam hal ini sering kita ngomong pakai bahasa Arab, Bu Yati, supaya nanti ada timbal baliknya. Ibu ngomong bahasa Arab, saya pakai bahasa Arab. Kan sama-sama tahu, Ibu ya? Baik. Kita lanjut. Nomor 3. Nah. Muskilatin fil istimai. Masalah dalam pendengaran, Ustaz. Iya, yaitu keterampilan menyimak, mendengar. Apa permasalahannya? Ana akbaru umuri. Harus dengan suara keras, Ustaz. Bagaimana? Bisa diulang maksudnya apa? Karena saya sudah tua, jadi pendengarannya lemah ya, seperti itu. kurang bagus, Ustaz. Baik. Berarti begini. Wujudu atau dha'fi as-sam'i atau dha'fus sam'i li kibari sinni, yaitu lemahnya pendengaran karena faktor usia. Dha'fu as-sam'i li kibari sinni. Begitu ya. Ustaz. Baik, kita lanjut. Kalian muskilatin fil qiraati. Nah, ini juga tidak ada orang yang bisa membetulkan, Ustaz. baik. Adamu syakhsin yusawwibuni fil qiraah, yaitu tidak adanya orang yang membetulkan bacaan saya. Itu kan Jadi maksudnya. saya harus banyak membaca, Ustaz. Iya, betul sekali. Tapi sebenarnya ada, Bu, di Aliman itu maharah qiraah. Hari apa itu ya? Nah, Ustaz. Kamis ya, Mas ya? Dengan Ustaz Al-Basir kalau tidak salah. Selasa, Ustaz Afan. Oh, Selasa. Nah, baik. Jadi tenang aja, insya Allah Aliman tetap akan bantu Ibu ya. Nah, Ustaz, terima kasih. Kemudian Rabi'an. Rabi'an muskilatin fil kitabati. Nah, kurangnya latihan menulis saya, Ustaz. berarti qillatu at-tadarrub fil kitabah, yaitu kurangnya latihan dalam menulis. Qillatu tadarrub fil kitabati. Ya? Ya, Ustaz. Kita lanjut, Ibu. Pemirsa Nah, muskilatin fil qawaidi.
Apa kendala permasalahan ketika kita belajar gramatika bahasa Arab? Ya, harus banyak belajar juga, Ustaz. Memang saya akui itu. Saya harus membagi waktu saya, Ustaz, untuk kegiatan lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti kathratu asyughli, banyaknya kesibukan. Nah, Ustaz. Nah, kathratu syughli. Nah, untuk kaidah ya di Al-Iman ada masih ya, yaitu diasuh sama Ustaz Andi Fahmi kalau tidak salah. Hari apa itu, Mas? Hari Kamis. Ustaz. Hari Kamis, iya. Baik, kita lanjut lagi, Ibu. Hadisan. Muskilatin fil aswati. Fil aswati. Nah. Suara. Maksudnya? Ya, saya kurang fasih saat mengucapkannya. Iya. Berarti kalau kurang fasih mungkin kurang latihan, barangkali begitu ya. Nah, Ustaz. Jadi qillatut tadarrub, ya, kurangnya apa? Latihan. Fi nutqi al-lughatil arabiyyah, dalam mengucapkan bahasa Arab. Baik, yang ketujuh. Tabian muskilatin fil fahmil mufradat. Mufradatin. Iya. Apa kira-kira ya, permasalahan? Tidak ada kamus barangkali? Sepenuhnya paham, Ustaz. Masih belajar terus. Nah. Di rumah ada kamus, Ibu? Kamus bahasa Arab? Ya. Di rumah ada? Ya. Di rumah apakah ada kamus bahasa Arab ketika kita mendapati kata yang tidak tahu artinya sehingga kita bisa membuka? Ya, ada, Ustaz. Ada, alhamdulillah. Atau mungkin bisa diperbantu dengan aplikasi namanya di sana Al-Ma'ani. Bisa kita lihat di Google Play Store. Nanti bisa kita download. Ada yang versi bahasa Indonesianya. Kita ketik ya kan dalam bahasa Arab, nanti muncul arti dalam bahasa Indonesia. Al-Ma'ani namanya. Itu bisa membantu dan lebih cepat daripada kita buka-buka kamus lembar per lembar. Baik. Saya harus membagi waktu juga, Ustaz. Betul sekali, Ibu. Masya Allah. Semoga dimudahkan, Ibu, ya. Dan tetap semangat, Ibu. Yang terakhir, Ibu Yati, nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8, baik. Ini untuk saya belajar di Radio Al-Iman. Sebetulnya saya ingin selalu menjawab, tapi kalah dengan yang lainnya, atau kadang sering putus, Ustaz. Gitu. Baik. Ini yang jadi kendala, ya? Iya, Ustaz. Baik, ya insya Allah lah tetap kita akan beri kesempatan kepada Ibu Yati setiap kita live berada di masing-masing harinya untuk belajar bersama bahasa Arab, apakah itu maharatul kalam ataukah maharah qiraah atau mungkin kaidah-kaidah bahasa Arab. Insya Allah siapapun ya yang mencoba untuk menghubungi kami, kita akan angkat walaupun sampai batas waktunya lagi. Bagaimana, Ibu? Dan sebaiknya kami mohon untuk setiap terlibat itu masing-masing diberi kesempatan untuk menjawab. Soalnya kadang-kadang kan jawabannya beda dan semua harus bisa. Oh gitu, baik. Insya Allah ini masukan yang bagus. Insya Allah kita akan wujudkan di kesempatan berikutnya. Terkadang itu saya berpikir, karena waktunya yang begitu terbatas 60 menit ya. Tidak apa-apa lama. Tidak apa-apa ya. Bisa difahami, Ustaz. Baik. Ya, jadi nanti coba saya absen ya. Latihan pertama, siapa yang belum jawab? Nanti saya akan panggil Bu Yati misalkan. Di mana ini orangnya? Alhamdulillah. Insya Allah, Bu ya. Biiznillah ta'ala. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Ibu Yati yang sudah menjawab latihan yang kedua, ya. Semoga beliau dibalasi yang terbaik di dunia dan juga di akhirat, dan memberikan dan diberikan ya tambahan ilmu serta semangat di usia-usia beliau yang sudah banyak ya, dan keistiqamahan di dalam mempelajari bahasa Quran ini, dan semoga ditambahkan keberkahan ilmu. Baik, para jamaah sekalian, mengingat waktu kita sudah habis ya, maka dengan berat hati ya kita harus undur diri, mengingat ada acara-acara yang lain di Al-Iman TV yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan ketemu lagi biidznillah ta'ala
di pekan depan, di hari yang sama dan jam yang sama. Jangan sampai terlewatkan. Kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.